Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya afwan, karena ini untuk pertama kalinya kita outdoor, jadi kalau kurang jelas suaranya atau putus-putus, ini kurang bagus juga ininya, dikabari saja, ditulis di kolom chatnya. Nah, pada pembahasan terakhir kita sudah sampai di akhir kitab An-Nikah halaman 102, bab zikir-zikir seputar pernikahan. Selanjutnya di halaman 104, mungkin kalau berbeda cetakan, halaman 104, zikir-zikir seputar al-lail wan naum. Zikir-zikir yang diucapkan di malam hari dan sebelum tidur. 6. Kata beliau hafizahullahu taala, al-lail wan naum, yakni zikir-zikir yang dibaca di malam hari dan sebelum tidur. 6. Al-lail, yang dimaksud dengan al-lail, ya, tentunya dimulai dari tenggelamnya matahari, ghurubus syams, ya, dimulai dari tenggelamnya matahari, ya, sampai terbitnya fajar yang kedua. Ini al-lail. Maka zikir al-lail, yakni zikir-zikir yang dibaca sepanjangan itu, ya, imma dibaca di awal malam atau ada zikir yang dibaca di tengah malam, dan termasuk di dalamnya zikir-zikir sebelum tidur. Zikir-zikir sebelum tidur itu juga masuk secara umum dalam kategori azkarul lail. Kemudian an-naum di sini zahir apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah berkenaan dengan tidur di malam hari. Tidur di malam hari, karena itulah sebagian besar zikir-zikir yang akan beliau sebutkan di sini berkenaan dengan zikir sebelum tidur di malam hari. Apakah juga berlaku untuk zikir tidur di siang hari? Ya, memungkinkan, ya, pada sebagian lafaz hadisnya memungkinkan juga dibaca di siang hari, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti insyaallah taala. Ya. Kata penulis hafizahullahu taala di subbab yang pertama, idza aqbalal lail, zikir yang dibaca ketika malam datang, yakni dimulai dari maghrib, setelah masuk maghrib, setelah tenggelamnya matahari. Di sini disebutkan, beliau menyebutkan dua zikir atau dua zikir dan amalan yang selayaknya dibaca di malam hari ketika maghrib sudah mulai masuk. Qala hafizahullah, idza aqbalal lail, jika malam telah datang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana junhul laili aw qala amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idz fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza kana junhul lail, ya, kalau malam sudah janaha, sudah mulai condong, maksudnya sudah datang, ya, au amsaitum, ya, ini kalau dalam ilmu riwayat ini tidak boleh langsung dibaca au amsaitum, tapi dikatakan au qala, atau beliau bersabda amsaitum, yakni Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salah satu dari dua kalimat ini. Apakah beliau mengatakan idza kana junhul lail atau idza amsaitum, begitu maksudnya. Cuman perawinya ragu-ragu apakah beliau mengucapkan idza kana junhul lail atau beliau mengucapkan idza amsaitum. Ya, makanya dikasih dalam jumlah i'tiradiyah, dalam kalimat kalimat hubung, ya. Nah, jadi cara bacanya idza kana junhul lail au qala, atau beliau bersabda amsaitum. Ya. Maknanya sama, junhul lail yakni masuk di malam hari. Amsaitum dari kata al-masa. Apa itu al-masa? Al-masa dalam bahasa syariat itu bermakna malam, masuk dari maghrib, ya.
Dan ini kita akan terangkan nanti. Ini salah satu dalil yang menguatkan pendapat di kalangan para ulama bahwa zikir sabah wal masa itu dibaca di maghrib, bukan di asar. Ya, bukan di setelah asar, tapi dibaca setelah maghrib. Karena azkarus sabah wal masa, dan al masa dalam hadis ini disebutkan apa? Junhul lail. Idza kana junhul lail au qal amsaitum. Jadi kalimat al-masa itu sama dengan junhul lail, yakni awal malam. Maka azkarul masa itu dibaca di maghrib. Ya, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti di beberapa bab setelahnya tentang zikir pagi petang. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau sudah masuk di malam hari atau waktu masa, yakni waktu maghrib. Ada beberapa amalan yang hendaknya disyariatkan bagi orang tua atau wali atau wasi yang mengurus anak-anak yatim dan semacamnya. Ya. Yang pertama, fakuffu sibyanakum. Jagalah anak-anak kalian. Tahanlah anak-anak kalian. Ya, yakni tahanlah anak-anak kalian jangan keluar di malam hari. Ya, di maghrib, di waktu maghrib jangan keluar di waktu maghrib. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa kata beliau alaihi salatu wassalam? Dikatakan fa inna syayatina tantashiru hina id. Karena setan itu berkeliaran, ya. Setan berkeliaran pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib. Baik. Nah, jadi di antara adab bahwa hendaknya orang tua ataupun al-wali, ya, kalau misalnya anak yatim atau al-wasi dan semacamnya, di antara adab yang harus mereka perhatikan adalah melarang anak-anaknya keluar ketika waktu maghrib. Jelas sampai sini? Ya, tidak boleh keluar dari rumah. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina id. Karena setan keluar di waktu itu. Dan sudah dimaklumi, ya, waktu keluarnya syaitan, ya, atau waktu di mana setan berada, tempat di mana setan berada di situ, ini bukan kita katakan takut kepada syaitan, tapi seorang menghindar dari apa? Menghindar dari asbab. Jadi sampai sini menghindar dari sebab. Karena tidak boleh takut kepada syaitan. Ya, maka ya nasihat orang-orang tua dulu ya benar ya. Maghrib sudah pulang nggak boleh keluar, ya, tapi bukan dengan cara dibilang awas ada setan kan begitu, bukan ditakut-takuti, tapi ini adalah untuk sekedar mencegah sebab, karena tidak diragukan setan bisa memberikan mudarat. Ya kan? Itu bila syak. Siapa yang mengingkari setan bisa memudaratkan, bisa membahayakan tanpa tentunya dengan seizin Allah, ya. Tentunya dengan seizin Allah, maka ini tentunya menyelisih kenyataan. Betapa banyak orang-orang yang dicelakai oleh syaitan. Itu jelas sekali. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ditahan anak-anak tersebut agar tidak keluar. Karena itu waktu berkeliarannya syaitan, dan tentunya mudaratnya lebih besar. Peluang untuk diganggunya syaitan lebih besar. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum. Kalau sudah berlalu beberapa saat di malam hari, maka silakan kalau mau keluar. Ya, mungkin misalnya anggaplah maghrib isya tidak keluar. Ya, kalaupun harus keluar tunggu setelah isya. Ya, anak-anaknya kalaupun mau keluar, ya, maka tunggu setelah isya. Ya, jadi fa idza dhahaba sa'atun minal lail. Saat di sini bukan terjemahannya 1 jam ya. Sa'atun wahidah 1 jam bukan. Maksudnya antara maghrib dengan isya 1 jam baru boleh keluar. Enggak juga, tapi saatan di sini ya, ini sudah berlalu beberapa waktu setelah maghrib, fakhalluhum, maka silakan kalau ada kebutuhan memang mau keluar anaknya, ya, bersama dengan dirinya mau keluar, silakan. Ya, yang aman tentunya sekalian setelah isya. Sekalian setelah al-isya. Ini 2 adab yang disebutkan di sini. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, adab berikutnya wa aghliqul abwaba wadhkurusmallahi wadhkurusmallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Tutuplah pintu. Ya, pintu di sini termasuk di dalamnya jendela, ya. Karena di zaman dahulu mungkin jendela wallahu alam apakah ada atau tidak. Ya, tapi secara umum tempat masuk normal tempat masuk ke dalam rumah yang memungkinkan setan masuk di situ. Ya. Wa aghliqul abwab, tutuplah pintu dan jendela. Wadhkurusmallah, seraya membaca nama Allah ketika menutupnya, yakni membaca bismillah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, semua dalil-dalil, ya, semua amalan yang disyariatkan baca bismillah di situ, maka ucapan yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, paling pendeknya bismillah, tapi paling afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan misalnya, ya, sebelum berwudu. Ini paling afdal bismillahirrahmanirrahim. Paling pendeknya bismillah.
Dan di sini Nabi alaihi salatu wasallam memutlakkan ya, baca bismillah. yakni paling afdal bismillahirrahmanirrahim. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ya, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Kata syaitan di sini walaupun dia dalam bentuk isim mufrad, tapi diawali oleh alif lam yang bermakna umum. Alif lam listighraqil jinsi namanya kalau dalam usul fiqh. yakni semua jenis setan. Fa inna syaitana, semua jenis setan tidak bisa membuka pintu yang terbuka. Membuka pintu yang tertutup. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup itu kaitannya dengan wa aglikul abwab, tutuplah pintu, ataukah kaitannya dengan menyebut nama Allah? Maksudnya begini, apakah kalau pintu ditutup walaupun tidak pakai nama Allah, setan tetap tidak bisa masuk? Ataukah dia tetap bisa masuk kecuali kalau dia ditutup dengan nama Allah? Bila sampai sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan di kalangan para ulama. Bisa bermakna setan tidak bisa masuk kalau pintunya ditutup dengan nama Allah. Tapi kalau tidak pakai nama Allah tetap dia bisa masuk. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa juga kalimat fa inna syaitan kembali kepada wa aglikul abwab. yakni tutuplah pintu karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Adapun menyebut nama Allah bukan persyaratan, itu sekedar sunnah. Sekedar apa? Sunnah. Ya. Maka ini dua kemungkinan ada di sini, dan tentunya mimbab al-ihtiyat untuk berjaga-jaga dan juga tentunya tahsilus sunnah, ya, ada baiknya dia apa? Jangan lupa menutup pintu dan jendela dengan membaca nama Allah. Itu lebih selamat dan juga lebih disepakati oleh kedua pendapat yang kita sebutkan ini. Ya. Ala kulli hal, inna di sini, inna yang datang setelah al-amr itu yufidut ta'lil namanya. Menunjukkan apa? Sebab. Ya. Menunjukkan apa? Sebab. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Cuman apa penyebabnya setan tidak bisa masuk? Apakah gara-gara pintu ditutup? Ataukah gara-gara pintu ditutup dengan nama Allah? Paham sampai sini ya? Ini perbedaan di pemahaman di kalangan ahlul ilm. 6. Dan sekali lagi kita katakan al-aula yang paling afdal tentunya dia baca basmalah dalam menutup semuanya, pintu maupun jendela. Ini adab yang ketiga. Kemudian berikutnya wa auku qirabakum, dan tutuplah kirbah kalian. Apa itu kirbah? Disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala di bawah, syuddu afwaha qirabikum. Tutuplah mulut bejana kalian. Al-qirbah kata beliau wi'aun min jild. Ya, bejana yang terbuat dari kulit yang ditaruh di dalamnya air. Tentunya di sini penyebutan khirbah bukan pembatasan. Artinya kalau bejananya dari plastik nggak usah. Anda. Tentunya yang diinginkan di sini adalah bejana secara umum. Apakah cerek misalnya, ya, ceretnya tutup, ya, atau tekonya ditutup, gelasnya kalau ada bekas minumannya, sisa minumnya ditutup. 6. Dan tutuplah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak merusak air tersebut. Ya, bukan merusak dalam artian menajisi ya, tapi menghilangkan keberkahannya. Sebagian ulama mengatakan ini juga berlaku untuk tempat-tempat penampungan air. Ya, kalau toren kan rata-rata tertutup ya, toren air. Tapi misalnya ada orang nahan nadah air di ember, ya, atau di baskom. Ya. Apakah juga disyariatkan ditutup di malam hari? Zahir zahir hadisnya kalau kita memandang dari kata kirbahnya, ya, ini berlaku untuk air yang diminum saja. Ya, karena kirbah ini adalah bejana untuk minum. Yani kalau tidak diminum ya enggak usah. Ya. Jelas sampai sini. Sebagian memandang seperti ini dan sebagian memandang dari sudut pandang bejananya. Yani jangan dilihat fungsinya, tapi ini bejana sehingga umum untuk semua jenis bejana. Jelas sampai sini. Umum untuk semua jenis bejana ya ditutup juga. Ini dua pendapat di kalangan para ulama dan tentunya yang paling afdol ya pendapat yang kedua, yang paling berhati-hati. Yani bukan hanya untuk bejana minum tapi semua jenis bejana tempat penyimpanan air juga sebaiknya ditutup. Ya. Dan perhatikan ini semua dalam yang tersebut dalam hadis ini perintahnya adalah perintah istihbab, sunnah, bukan perintah yang wajib. Dan larangannya pun bukan larangan haram tapi larangan makruh. Jelas tidak ada yang wajib, tidak ada yang sunnah dalam perkara-perkara Arab seperti ini kecuali ada dalil yang tegas. Wallahu alam bissawab. Jadi yang paling aula adalah menutup semua jenis bejana. Ya.
Walaupun kalau ada yang mengatakan wah agak repot misalnya, apalagi menyimpan air dalam bejana yang banyak, ya masyaqqah, ya maka bisa silakan dia memegang pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ini khusus untuk bejana minum, ya. Kemudian ada berikutnya wa khammiru aniyatakum. Nah, tapi di sini hadis berikutnya ini atau kalimat berikutnya lebih umum. Wa khammiru aniyatakum, dan berikanlah khimar. Apa itu khimar? Khimar itu penutup. Dikatakan khamar karena dia menutupi akal. Jilbab perempuan dikatakan khimar karena dia menutupi kepalanya. Ya. Jadi khimar asal maknanya adalah al-ghita, ya, sesuatu yang menutup. Wa khammiru aniyatakum, tutuplah aniyah kalian. Ini bejana. Di sini lebih umum. Kalau tadi kirba berkenaan dengan air minum, maka di sini aniyah umum. Walaupun airnya bukan untuk minum. Jelas sampai sini? Wadhkuru smallah, dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Walau an ta'ridu 'alaiha syai'a. Nah, sekarang saya punya 10 ember kecil lagi. Saya taruh penyimpanan air. Ya, repot cari penutup, nggak bisa. Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, walau an ta'ridu 'alaiha syai'a. Walaupun sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Yakni ember besar, ya sudah, tidak ada penutup, ada lidi misalnya, taruh aja di atasnya, baca bismillah. Ya, ada lidi, taruh saja di atasnya, baca bismillah. Itu sudah melindungi air tersebut dari syaitan. Ya, jadi walau anta aridu, walaupun kalian ta'ridu, dipanjangkan syai'an di atasnya, walaupun tidak menutupi semua mulut ember, sekedar lidi ataupun kayu ataupun apa yang semacamnya, ya, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah mencukupi. Jelas ya? Maka di kalimat sebelumnya ini berkenaan dengan al-qirbah, yakni bejana untuk minum, sementara di hadis ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan aniyah, bejana secara umum. Mau dipakai minum atau tidak. Baik. Kemudian adab yang terakhir, wa atfi'u masabihakum, dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Ya. Padamkanlah lampu-lampu kalian. Baik. Yang dimaksud dengan padamkanlah al-masabih, masabih di zaman dahulu ma'ruf. Apa? Lentera. Ya, mungkin ya sifatnya obor. Yang jelas bahannya adalah api. Bahan bakarnya jelas bukan bahan bakarnya. Wujudnya adalah apa? Api. Itu di zaman dahulu. Ya. Dan warid dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat ya, insyaallah. Iya. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuh fuwaisiqah, binatang-binatang fasik. Ya. Di antara fuwaisiqah adalah apa? Tikus. Disebabkan apa? Dikatakan bahwa tikus ini bisa menjatuhkan api, ya, misbah masabih kalian disenggol, dijatuhkan, kemudian membakar rumah kalian. Dan pernah ada rumah di Madinah terbakar gara-gara ini. Ya, disebutkan dalam riwayat Muslim, fa innal fuwaisiqata tudrimu ala ahlil baiti baitahum. Karena al-fuwaisiqah, yakni tikus ini, tudrimu ya, ala ahlil baiti baitahum, bisa membakar rumah beserta dengan orang di dalamnya. Ya, maka dianjurkan untuk mematikan al-masabih. Adapun seperti kita sekarang pakai lampu dan semacamnya, ini tentunya tidak berlaku hadis ini. Ya, jelas sampai sini, maka bukan pendalilan yang tepat kalau dikatakan disunnahkan matikan lampu dengan dalil hadis ini, karena ini tentunya ilatnya berbeda. Lampu kalau tidak dimatikan tidak bakalan terbakar, kan begitu. Disenggol tikus juga pecah, paling mati, kan begitu. Nah, ala kulli hal, tentang masalah mematikan lampu kalau tidur, itu tinjauan lain yang jelas tidak masuk di hadis ini. Mau faktor kesehatan misalnya lebih bagus dengan lampu dimatikan, ya berarti dia sudut tinjauannya dari sisi itu, bukan dari hadis ini. Karena hadis ini hanya menyebutkan misbah, lampu. Apakah bisa dikiaskan api? Apakah bisa dikiaskan lampu listrik seperti sekarang? Kita katakan tidak bisa dikiaskan karena ilatnya berbeda. Ilatnya di zaman dahulu bisa membakar rumah. Ya. Maka kalau ini hanya berlaku misalnya kalau pas mau tidur mati lampu. Mati lampu, nyalakan lilin. Nah, ini tidak boleh seperti ini, harus dimatikan sebelum tidur. Tidak boleh dibiarkan lilin menyala. Nah, ini baru masuk kiasnya. Kalau lilin, penggunaan lilin. Tapi kalau lampu tidak. Jelas sampai sini? Taib, ala kulli hal, ini akhir dari hadis ini.
Nah, dan ini termasuk hadis-hadis yang menghimpun adab-adab Islam yang sangat yang banyak yang berkenaan dengan adab seseorang di rumahnya di malam hari. Ya. Dan tidak diragukan ya, zikir-zikir di malam hari itu sangat lebih ditekankan dibandingkan di siang hari. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Falaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Dari keburukan al-ghasiq kalau dia waqab. Apa itu al-ghasiq? Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan al-ghasiq adalah al-qamar. Waqab yakni kalau dia terbit. Ya, muncul dari keburukan bulan ketika dia terbit. Maksudnya apa? Keburukan malam hari. Ya. Dan ada yang mengatakan ghasiq yakni al-lail. Dan waqab bermakna aqbala, datang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab yakni dari keburukan malam kalau dia dah datang. Intinya dua penafsiran ini sama. Keburukan di malam hari. Ya. Bukan malam yang buruk tentunya, tapi kejadian di dalamnya yang buruk. Karena itulah kebanyakan sihir ya terjadinya di malam hari, eksekusinya di malam hari. Tindakan kriminal juga di malam hari. Ya. Maka secara umum keburukan yang terjadi di malam hari lebih banyak dibandingkan di siang hari. Karena itulah turun ta'awudz khusus berkenaan dengan malam hari. Ya, dalam surah Al-Falaq. Ya, jelas sampai sini. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan zikir-zikir di malam hari ini, dan di malam hari itu termasuk zamanul ghaflah. Apa itu zamanul ghaflah? Zaman-zaman yang biasa orang lalai karena kan tinggal istirahat. Orang kerja di siang hari aktif, tayakuznya itu fokusnya terjaga. Tapi malam hari ketika sudah siap rehat, nah di sini masa-masa lalainya banyak. Ya, maka dianjurkan bagi dia untuk menjaga zikir-zikir di malam hari ini sebagai bentuk perlindungan dari syaitan dan pada hal-hal yang bisa terjadi di malam hari. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan, ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, bahwasanya malam ini ya, kita diperintahkan untuk berlindung dari buruknya kejadian di malam hari. Ya. Dikarenakan kata beliau bahwa pergerakan syaitan itu kebanyakannya di kegelapan, pada hal-hal yang gelap. Ya, pada tempat-tempat yang gelap, karena warna gelap, ya, atau bukan warna gelap ya, karena kegelapan, ya, itu kekuatan kekuatan jahat, kekuatan syaitani, ya, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, itu lebih kuat di saat kegelapan. Ya, jelas sampai sini. Dan kata Ibnul Jauzi demikian pula pada perkara-perkara yang sifatnya hitam, kata beliau. Kemudian beliau memberikan contoh hadis Abu Dzar tentang anjing warna hitam yang memutuskan salat itu, al-kalbul aswad. Yani kenapa al-kalbul aswad beda dengan kalau lewat di depan orang salat makruh salatnya. Kenapa dengan anjing warna lain? Kata beliau alaihi salatu wasallam, fa innahu syaitan. Karena dia adalah syaitan, menunjukkan warna gelap atau kegelapan ini hal-hal yang pada dasarnya ya, walaupun kita tidak bilang semua yang hitam-hitam tak boleh, tapi Ibnul Jauzi rahimahullah hanya mengambil istiqnas dari situ, bahwa kenapa kita disuruh berlindung dari kegelapan dari malam, karena dia gelap, ya, tidak kelihatan, dan itu waktu-waktu di mana kekuatan syaitan lebih besar. Nah, wallahu alam bissawab. Ini hadis yang pertama yang beliau bawakan dalam bab ini. Summa qala hafizahullahu taala, pada zikir yang kedua, zikir di malam hari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kata beliau, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, siapa yang membaca keduanya di malam hari, kafatah, maka kedua ayat ini sudah mencukupi bagi dirinya untuk malam itu. Iya. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dua ayat ini memberikan kecukupan bagi dirinya untuk malam itu. Besok baca lagi untuk mendapatkan kecukupan tiap malam. Ya. Karena itulah zikir ini atau dua ayat terakhir surah Al-Baqarah yang paling afdal dibaca di maghrib, karena dia awal malam supaya mengcover semuanya.
Ya. Ini yang paling afdol. Walaupun kalau dia lupa di maghrib misalnya, dia bisa baca di isya. Bahkan kalaupun dia terbangun di tengah malam, dia ingat belum baca, silakan dia baca. Intinya dia baca di malam hari, maka dua ayat ini memberikan kecukupan kepadanya. Nah, masalah yang berkenaan dengan hadis ini adalah apa maksud kedua ayat ini memberikan kecukupan kepadanya? Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya memberikan kecukupan? Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan 7 pendapat ya di kalangan para ulama dalam Fathul Bari berkenaan dengan hadis ini. Apa makna mencukupi keduanya? Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang masyhur disebutkan oleh para pensyarah, yaitu kedua ayat ini mencukupi dirinya dari salat lail. Mencukupi dirinya dari salat lail. Jadi misalnya ada orang terbiasa salat lail. Ya. Salat lail. Kemudian dia baca surah ini atau dua ayat ini di malam hari. Kemudian dia tidak sempat bangun lail, salat lail ya, dengan uzur atau mungkin tanpa uzur. Ya. Maka kata para ulama, dua ayat ini mencukupi dia dari salat lail. Mencukupi di sini dalam artian mencukupi dari hal-hal yang mudarat yang bisa timbul padanya kalau dia tidak salat lail. Bukan berarti sama seperti pahalanya dengan salat lail, tidak. Tapi mencukupi yakni kalau dia salat lail dia mendapatkan perlindungan tertentu ya ataupun kebaikan-kebaikan tertentu, maka dua surah ini setidaknya bisa menambal salat lailnya. Bukan bermakna sama pahalanya, tentunya tidak sama. Taib, ini pendapat yang pertama, yakni dua ayat ini mencukupinya, yakni mencukupi dia dari salat lail. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mencukupi dia dari membaca Quran. Mencukupi dia dari membaca Al-Quran. Yakni tidak selayaknya seorang muslim itu 24 jam tidak membaca Quran, kan begitu. Ya. Nah, dia seorang muslim harus punya hizb. Hizb itu bacaan hizb itu sejumlah ayat tertentu. Misalnya dalam Al-Qur'an kan dalam satu juz ada azab ya, hizb. Nah, itu hizb namanya. Hendaknya seorang muslim punya bacaan setidaknya satu hizb setiap malam. Ya, itu selayaknya. Nah, kalaupun misalnya dia lalai, suatu saat dia tidak mampu membacanya, maka dua ayat ini bisa mengcover rutinitas dia membaca Quran setiap malam. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, ada yang mengatakan yakni mencukupi dia dari semua i'tiqad. Ya. Maksudnya apa? Semua perkara akidah itu tercakup dalam ayat ini. Ada masuk dalam ayat ini. Tapi ini penafsiran yang ketiga tentunya dari sisi maknawi. Ya, dari sisi maknawi. Yakni kalau dia meyakini semua kandungan dalam dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, dia yakini semuanya, maka secara umum semua perkara akidah sudah masuk di situ. Dia sudah yakini berarti. Nah, pendapat yang keempat mengatakan bahwa mencukupi dia dari semua keburukan, yakni memberikan perlindungan kepadanya dari semua keburukan. Dan ini kelihatannya yang dipilih oleh penulis di sini, hafizahullah. Makanya beliau sebutkan di hamish, di catatan kaki di bawah, makna kafatahu ay kafatahu min kulli syarr. Ya, melindungi dia dari semua keburukan. Nah, ini penafsiran yang keempat yang dipilih oleh penulis hafizahullahu taala. Yani siapa yang membaca dua ayat ini, maka dua ayat ini sudah memberikan kecukupan padanya dari semua keburukan. Ingat, bukan dua surah ini yang melindungi. Allah taala yang memberikan perlindungan, tapi dengan sebab membaca dua ayat ini, dua ayat. Pendapat yang ke-5 dan yang ke-6 ini lebih khusus daripada pendapat yang keempat. Pendapat keempat lebih umum, semua jenis keburukan. Kalau pendapat yang kelima dikhususkan pada setan, yakni diberikan kecukupan penjagaan dari setan. Ini pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam dari gangguan jin dan manusia. Ini juga lebih spesifik kan. Pendapat yang keempat lebih umum, syar, semua jenis keburukan, mau setan, mau jin, mau manusia. Nah, dan pendapat yang ketujuh yang terakhir, yakni memberikan kecukupan dari dia, kecukupan bagi dirinya dari semua amalan-amalan yang diharapkan darinya pahala. Ya. Yakni di malam hari dia ingin mendapatkan pahala, ya, bagaimana amalan apa yang saya mau lakukan? Oh, saya lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Nah, kalau dia baca dua ayat ini bisa mengcover bisa menggantikan amalan-amalan yang diharapkan dengannya pahala. Ala kulli hal, ini beberapa penafsiran. Nah, penafsiran yang paling masyhur yang disebutkan oleh para ulama adalah 3 penafsiran. Yang pertama, bahwa dua ayat ini mencukupi dia dari salat lail. Yang kedua, dua ayat ini mencukupi dia dari membaca Quran. Dan yang ketiga, dua ayat ini memberikan kecukupan baginya dari apa? Dari segala keburukan. Penafsiran 1, 2, dan yang 4. Ini yang paling masyhur di kalangan para ulama.
Nah, maka kita lihat bagaimana keutamaan dua ayat ini ya. Ya, memberikan kecukupan dari salat lail, memberikan kecukupan dari membaca Quran, memberikan kecukupan dari keburukan. Dan penafsiran-penafsiran seperti ini yang berkenaan dengan fadilah suatu amalan, ini kadang nggak perlu dirojihkan, yang mana yang rojih. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Kalau kita husnuzon kepada Allah bahwa kalau saya baca dua ayat ini, saya dapatkan semuanya, maka itulah yang didapatkan. Ya, maka tidak perlu dirojihkan mana yang kuat, apakah ini atau ini. Kita niatkan untuk seluruhnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan seluruhnya dengan husnuzon kepadanya. Baik. 6. Ini akhir dari bab atau subbab yang pertama ya, yang berkenaan dengan idza aqbalal lail. Wallahu a'lam bissawab.